Baik, jadi pada malam hari ini merupakan salah satu event webinar yang rutin diadakan, biasanya 1 bulan sekali dari Loker Teknik Sipil ya. Pada webinar kali ini kita akan membahas mengenai teknologi konstruksi kereta cepat ya. Pada prinsipnya adalah supaya kita juga dalam satu euforia yang sama ya, menyongsong sebuah teknologi terdepan ya di Indonesia dan di Asia Tenggara saat ini ya, khususnya di bagian kereta cepat ya. Mungkin yang jelas di sini adalah bahwa kita ingin mengenal lebih jauh bagaimana atau pendekatan-pendekatan seperti apa yang dilakukan di dalam proses teknologi konstruksi ya sebenarnya. Jadi di dalam konteks webinar atau di dalam konteks uh, kereta cepat ya, itu berarti uh, high speed railways ya, HSR ya, biasanya itu uh, istilah yang umum adalah HSR. Nah, di HSR di sini banyak sekali yang digunakan ya, secara khusus adalah berkaitan dengan disiplinnya itu banyak ya, berkaitan dengan banyak hal ya, informatika ya, mesin dan seterusnya gitu. Tapi yang kita soroti di sini adalah uh, yang kita soroti di sini adalah yang berkaitan dengan konstruksi ya, berkaitan dengan konstruksi. Oke, baik ya. Kita langsung masuk saja ke bagian webinarnya. Di sini sederhana ya. Untuk high speed rail itu adalah kereta berkecepatan tinggi. Oke, jadi pada tahun 64 ya, kita lihat ini 1964 merupakan yang pertama ya, dari Tokyo ke Osaka ya. Jadi kalau kita lihat sekarang di terakhir di 2015 itu sudah ada jalurnya itu 29.000 kilometer ya. Ini high speed line ya. Lalu untuk yang beroperasi ada 3.000 ya, 3.600 terhitung sampai 2015. Dan tercepat ya, tercepat itu di 574 ya kilometer per jam. Itu di Prancis ya. Bisa dibilang sangat cepat ya, sangat-sangat cepat. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di sini ada beberapa ya, ini tentang passenger saja sih di bagian di negara. Sebentar. Ya, di Cina ya, Jepang ya, Prancis dan sisanya ya. Jadi memang Cina ini di sini cukup mendominasi karena memang dari segi demografi ya paling besar ya, tentu sangat atau banyak dimanfaatkan. Oke ya, kalau kita lihat ya dari Instagram ya, dari Instagram kereta api cepat ya, KCIC ya, Jakarta Bandung. Jadi masih Jakarta Bandung, ya, masih Jakarta Bandung. Itu mencapai 356 ya, 356 itu kalau kita lihat sudah sangat cepat, yaitu 356. Jadi nanti kita akan lihat ada beberapa konstruksi yang memang didesain itu tidak sampai 300 kilometer ya, per jamnya. Begitu. Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan ya yang digunakan di dalam proses konstruksi lah ya, baik itu desain, pengawasan maupun pelaksanaannya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, di sini merupakan yang pertama ya di Asia Tenggara, begitu ya, di Indonesia, Asia Tenggara. Jadi saya rasa akan menjadi peluang yang cukup besar, apalagi kalau nanti uh, kepadatan ya itu akan bertambah di IKN ya atau di Kalimantan. Nah, maka
penggunaan pemanfaatan high speed rail ini tentu akan bisa sangat membantu di dalam eh, ya jejaring ya di jalan jaring transport begitu. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ya. Pada prinsipnya ada beberapa parameter ya untuk high speed lines ya. Itu ada beberapa parameter ya. Kita lihat di sini tentang track center distance-nya ya. Ada perbedaan ya kalau yang 200 dan 300 km per jam itu ada perbedaannya. Begitu. Jadi selanjutnya juga ada minimum curve radiusnya, yaitu juga ada perbedaan. Nah, idealnya sekian ya, yang disarankan recommended sekian. Selanjutnya juga tipe relnya ya, itu juga menjadi pertimbangan. Ya, seperti apa? Tipe ties-nya ya, konkret ya, monoblok ya. Lalu juga kita lihat ada fastening types-nya ya, dan seterusnya. Ini sudah elektrikal, sinyal dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini infrastruktur untuk kereta berkecepatan tinggi sudah uh, panjang sebenarnya ya, sudah panjang, banyak banyak project ya itu sudah dilaksanakan begitu, sehingga kesimpulan lah ya istilahnya, atau hal yang tipikal yang terjadi sudah tersampaikan atau dijadikan referensi ya, studi di dalam uh, penggunaan proyek-proyek ke depan. Oke, kalau kita lihat di sini, jadi kalau untuk kecepatan tertentu ya itu ada usual braking distance ya. Jadi ada jarak sangat kuat sehingga yang dilakukan adalah melakukan elevasi yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, tapi itu sangat jarang untuk yang lebih rendah. Kita lihat nih yang putih ini ya. Ini yang existing ya, lalu ini yang lebih baru yang Shanghai Kunming. Oke. Nah, ini kriteria desainnya, didesain di 350 ya, kilometer per jam. Ya, kalau kita lihat di sini desain life-nya 100 tahun ya. Kalau infra pasti 100 ya, infra 100. Ya, kita lihat di sini ada swing system ya. Jadi sebenarnya kenapa menggunakan swing system ya, ya karena ada kendala ini. Ada jembatan atau ada jembatan layang khusus untuk HSR di Wuhan ya, Wuhan Guangzhou HSR. Oke, nah ini adalah spesifikasinya untuk pilon ya, spesifikasi pilonnya. Dan kalau kita lihat ya, ini nampaknya ada, nah ini Wuhan Guangzhou HSR ya. Ini twin ya, jadi uh, ada dua yang dibuat ya, twin. Oke, kalau kita lihat ini panjangnya, bentangnya di 224 ya, bentangnya di 224. Dan kalau kita memperhatikan konturnya ya, kira-kira seperti ini. Ya, ini static arrangements-nya seperti ini. Nah, bagaimana melakukan pemodelan ya, di dalam konteks rekayasa konstruksi ya seperti ini, maka ini kita bisa menemukan namanya adalah track bridge interaction non-linear model. Jadi seringkali mungkin Bapak Ibu pernah ngerunning SAP 2000, Mida Civil, SAP 2000 jembatan, CSI Bridge ya. Kita running itu linear biasanya ya. Yang kita ambil
konteksnya adalah parameter-parameter untuk keamanan yang linear. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah sebuah idealisasi pemodelan yang mengakomodasi sampai kepada non-linear dan bridge interaction, ya, interaksi antara jembatan dan treknya. Oke, ya, seperti ini kira-kira. Nah, apa saja yang di highlight ya, tentu adalah tegangan ya pada rel, ya, tegangan pada rel, dan juga tekanan ya pada efek aerodinamik pada pada keretanya HSR. Kalau kita lihat ini menggunakan CRH3 train ya, CRH3 train. Jadi kalau kita perhatikan di sini pemodelan finite element, wind, train, bridge interaction. Jadi ada 3 interaksi ya, wind angin, kereta, dan jembatan. Nah ini kepakarannya sangat dalam terhadap finite element method ya. Kalau kita lihat di sini area yang existingnya ya, di area existingnya, lalu ini berarti area yang Shanghai ya, Shanghai Kunming begitu ya. Jadi memang bisa dibilang bahwa konsep desain ya dan pertimbangan-pertimbangannya sangat mendalam begitu. Ini sudah bukan lagi menggunakan laptop ya kalau bisa kita bilang, tapi sudah superkomputer pasti. Oke, kalau kita lihat di sini kita kembali ke teknologi konstruksinya. Ini adalah rotary table-nya di mana memungkinkan untuk dilakukan semacam swing ya, swing construction. Gitu. Ini kita lihat untuk instalasinya ya. Oke. Ya, baik. Selanjutnya adalah jembatan Yujiang ya, Cina. Ya, mungkin saya perlu sampaikan kenapa kita menggunakan kenapa di dalam topik ini saya cukup banyak menggunakan di Cina ya. Karena yang paling kuat dominan di dalam kereta cepat ya, paling banyak treknya, paling panjang, dan punya kerjasama dengan Indonesia dalam arti KCIC. Begitu. Jadi cara berpikir engineer di sana kita perlu melihat seperti apa pendekatan-pendekatannya. Oke ya, kalau di sini jembatan Yujiang, kalau kita lihat ini masih masuk high speed railway ya, dan kecepatannya di 200 ya, tapi bisa menyimpan sampai 250 begitu. Ya, kita lihat tipe lokomotifnya beda ya. Kalau yang tadi tipe lokomotifnya CRH3 ya, lebih tinggi spesifikasinya, ini CRH2 ya. MU SS9 ini mungkin beberapa teman yang suka kereta akan paham ya dengan hal-hal tersebut. Tentu 100 tahun ya. Oke, lalu kita lihat di sini adalah layoutnya ya. Layoutnya kalau kita perhatikan 228, 96 ya, 96 ya bentangannya. 228, 96, 96. Oke ya, jadi mostly sama ya, 200-an ya kalau pilonnya ya. Pilon ke pilon lah ya, pilon ke pilon mostly sama, kira-kira sekitar itu. Oke ya, selanjutnya kita lihat di sini ini adalah girder yang digunakan ya, girder yang digunakan kita lihat ada bajanya, cross sectionnya, lalu juga kabel ya, kabelnya. Nah, bagaimana konsep pemodelan ya dari jembatan Dijiang ini ya, konsep modelnya. Nah, ini adalah vehicle team model. Ya, ini sudah di luar dari jembatan standar ya. Ya. Punya beberapa paket tim model ya, 1 sampai sekian ini tim modelnya. Dan kalau kita lihat di sini ya, pemodelan pembebanannya itu dimulai dari area sini ke menuju Guangzhou ke sana. Ya. Nah, ini diberikan dynamic vehicle bridge model of steel truss cable stay bridge ya. Lihat ininya, strukturnya udah cukup rumit ya, gitu. Ya, ini sudah cukup rumit. Nah, jadi kalau kita lihat ini di sini memang pemodelan terhadap
kereta yang disimulasikan di dalam jembatan itu dilakukan begitu. Nah, itulah rekayasa konstruksi dari kereta cepat ya yang digunakan ya yang digunakan. Nah, eh, ini pasti akan menjadi dasar ya, menjadi dasar bagaimana analisis di dalam pemodelan ataupun konstruksi KCIC juga dilakukan. Oke, kalau kita lihat di sini ya, yang menarik mungkin Bapak Ibu lihat mudah-mudahan jelas ya. Ini modelingnya di laboratori. Ya. Ini modelingnya di laboratori ini. Lalu dilakukan simulasi beban angin ya, aeroelastic model ya. Ini modelannya. Jadi sangat komprehensif begitu. Jadi tidak semata-mata hanya satu hal ya, tapi berbagai sudut pandang digunakan. Karena memang ini jembatan Yujiang ini merupakan salah satu yang susah ya, salah satu yang punya tantangan tinggi dalam dunia konstruksi kereta cepat. Nah, kalau kita lihat di sini tahapan konstruksinya ya, ini ya untuk konstruksi dari pondasi tiang ya, lalu cap ya sampai ke di situ. Selanjutnya masuk kepada area side span ya, ini kecil-kecil ya, kecil-kecil. Lalu masuk ke bentangan yang lebih besar lagi area sini. Masuk lagi ke upper cross girder ya, first segment ya. Dan mulai melakukan tower crane-nya bisa mulai dihilangkan ya, dihilangkan dan sampai ketemu closure ya, di sini nanti ada closure. Dan di sini ada pengecekan tentu di akhir ya tentang respon jembatan seperti apa. Nah, ini skematik atau konstruksi tahapan konstruksinya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Gitu. Jadi apa yang kita lihat ya di sini, apa yang kita pelajari bahwa dilakukan dengan sangat seksama baik secara pemodelan di finite element ataupun di dalam laboratori ya. Begitu. Jadi bisa dibilang memang secara khusus kereta cepat ataupun jembatan ya untuk di Cina sekarang ini memang sudah mulai advance ya. Selanjutnya kita lihat ini adalah untuk yang jembatan menengah sudah sangat banyak yang diterapkan. Spannya enggak yang wow ya. 100 ya, 200 paling. Spannya biasa. Kenapa? Karena medium length. Kita bayangkan kemampuan negara tersebut untuk membangun ya dari 2008 sampai 2013. Membangunnya bukan membangun jembatan saja, membangun infrastruktur kereta cepatnya ya. Jadi kekuatan fundingnya, kekuatan capitalnya sangat luar biasa. Ini 2008 yang serentak banyak sekali ya. Kita lihat ini adalah yang steel arch ya. Jadi ini steel arch ini untuk yang kereta cepat ya. Ini pun juga rigid ya, rigid frame ya. Jadi tidak harus yang bentuknya rigid ya. Jadi bentuknya yang seperti ini juga steel arch itu sama saja, nggak ada masalah. Ini yang rigid, ini yang steel truss arch ya, HSR semua, high speed rail ya. Begitu pula yang ini ya, pilon-pilon ya, pilon-pilon pakai full steel gitu. Oke, baik. Selanjutnya ini yang long span bridge. Ini dalam artian under 2015 ya. Ini under 2015 ya. Jadi dimulai belum selesai 2008, ini sudah langsung membuat yang long span 2009. Ini sampai sekian banyak. Ya, jadi betul-betul ini main span ada sampai 500 ya, Tiang Shizu ya, Beijing, Guangzhou ya. Gitu. Jadi kemampuan capitalnya luar biasa. Dan ini adalah salah satu jembatan konstruksi yang paling signifikan yang dilakukan
Yaitu kalau kita lihat nih ya, Tiang Zizu yang tadi saya sampaikan. Nah ini, karena dia punya bawahnya ada HSR, kanannya ada Intercity Railway, atasnya ada highway, tol, jalan tol. 6, ya 6 lajur. Lajur. Oke, kalau kita lihat di sini dibandingkan negara yang lain ya, Cina sekarang menguasai bisa dibilang sangat besar ya, 50,9% terhadap perkembangan konstruksi di kereta cepat ya. Kita lihat di sini ya memang ada efeknya ya tentang emisi, energi dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat di sini ada persen of bridge infrastructure ya di HSR Cina. 60 ya, rata-rata 60. Nah, memangnya selain jembatan ada apa lagi ya untuk bisa infrastruktur teknologi konstruksi banyak ya. Yang sebenarnya tidak saya bahas pada pertemuan kali ini adalah tunnel, terowongan ya. Itu tentang yang terowongan, konstruksi terowongan. Sama sekali tidak saya bahas ini ya. Shanghai Kunming tadi kita ya. Sama sekali tidak saya bahas. Jadi yang kita bahas masih yang jembatan-jembatan. Ya, karena kalau yang terowongan lebih teknik ya. Dan kalau kita lihat di sini perbandingan ya terhadap antar negara, sukanya itu pakai pakai penampang apa ya kalau kita lihat ya. Japan ya, Prancis, Jerman, Spain ya, Italia, Cina ya. Ini mungkin yang nggak pakai mikir lah ya, udah Jerman udah pokoknya box saja, sudah gitu, apapun box gitu. Ya, kalau yang lain-lain mungkin cukup beragam ya, cukup beragam. Kalau ini Cina memang box ya, tapi kedalamannya beda-beda. Ya ini paling V-shape ya, ini V-shape ya. Oke ya. Ya, ini datanya cukup lengkap. Saya rasa bagaimana perbandingan antar negara-negara ini dalam melakukan pendekatan. Karena biasanya yang melakukan ya konsultan-konsultan itu saja. Ya, biasanya seperti itu. Artinya engineer-engineer yang itu saja. Nah, bagaimana pendekatan pembebanan ya? Pendekatan pembebanan kalau di dalam Jepang biasanya pendekatan pembebanannya lebih faktual dalam artian dia memang mepet-mepet ke faktual ya. Sedangkan kalau yang di Eropa itu punya standar sendiri tentang pembebanan ya. Nah, di Cina di sini dia menggunakan konsep yang seperti ini ya, live float model ya. Nah, adopted. Jadi di bisa kita prediksikan kira-kira ya bahwa apa yang KCIC itu kemungkinan akan seperti ini. Tapi biasanya KCIC itu biasanya juga harus lolos banyak banyak ini ya, banyak peraturan, harus lolos dari banyak peraturan. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Ini yang standar dan ini yang spesial. Oke, kalau kita lihat serviceability ya untuk ketentuannya apa saja ya, ballast track-nya ya. Ada ketentuan semua, deflection, lateral deflection, vertical, short term substructure, semua ada ukurannya. Ya, ini kita lihat vertical deflection of beam ballastless truck itu punya L per 1400 untuk kecepatan sekian dan seterusnya. Spesifikasinya ini China ya, China saya ingatkan. Table 3 ya, kita lihat ini minimum requirement longitudinal stiffness ya untuk pier dan abutment. Seperti ini kira-kira. Nah, selanjutnya untuk table 4 ya, ini adalah untuk dynamic design ya. Jadi harus masuk untuk kriteria dari periode fundamentalnya, frekuensinya, simple beam seperti apa, peak acceleration-nya seperti apa, ya, vehicle vertical acceleration-nya. Ini harus masuk semua. Jadi memang perjalanan panjang untuk desain ini ya, pasti ya perjalanannya panjang. Nah, kalau kita lihat di sini dari konsep standar simply supported beam bridge. Jadi sebenarnya ini kan simply ya, ya sudah ini sudah jadi high speed railways. Kita nggak berpikir yang terlalu apa ya besar ya, pilon-pilon dan sebagainya. Biasanya kalau yang melibatkan pilon-pilon itu karena secara tantangan environment geoteknikalnya berat. Biasanya seperti itu. Baru masuk ke pilon-pilon ini enak ini pasti tanahnya ya. Jadi udahlah pasang aja begini ya. Ini open ya.
32 meter, spannya per 32, 32, 32, 32. Gitu, cuman kita desain satu area lah ya, 2 area, 3 area gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, ini kita punya ya, ini dengan konsep HSS Simply Beam kategori. Ya, dari Cina udah ada, dari Cina udah ada cara bikinnya. Layout biringnya seperti apa? Ini yang simple beam, ya, ini fix ya, yang bisa move ke arah sini, move ke arah sana, move ke sini dan ke sana, ya. Gitu. Dan kita lihat di sini uh, continuous beam ya, depth-nya ya. Jadi sudah punya preliminary ya, sudah punya preliminary-nya. Ini preliminary lah kira-kira pendekatan dari di awal. Kalau memang nggak masuk, baru kita lanjutkan untuk desain. Nah, ini yang fix ya, ini namanya yang fix. Oke ya, saya rasa demikian. Ini juga sama ya. Untuk yang continuous, sorry, yang tadi ini continuous. Kalau yang ini yang simple ya. Jadi ini yang continuous. Bahkan sudah ada ya untuk gambarannya. Kalau yang span sekian, konkretnya berapa, prestasi tendonnya berapa, range barsnya berapa. Sangat detail ya, sangat detail. Nah, ya di sini kita lihat ya, ini contoh decknya ya. Decknya ini ada yang pakai, ini pakai balas, ini nggak pakai balas ya. Kalau ini common ya, ini yang pondasi, bukan pondasi, sorry, apa kolom ya, kolom pir ya, pirnya yang common di Cina yang digunakan. Oke, dan ini beberapa teknologi pelaksanaannya ya yang digunakan. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu mungkin masih mengingat ya, kita di Shanghai Kunming ya. Ini di rotasi ya. Ini nanti dia klik di sini. Nah, karena ini kita rotate di sini. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu.